Hari ini kita bakalan kupas tuntas nih, bagaimana sih cara membangun CV dan apa aja sih skill-skill yang kita perlukan untuk menunjang dunia kerja kita nantinya. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol bareng salah satu partner kita, yaitu Jobhan. Ada yang udah tahu belum Jobhan itu apa? Ya, jadi Jobhan itu adalah salah satu platform untuk kita bisa belajar online course kayak gitu, dan pembiayaannya bisa didukung sama cicil nih. Langsung aja yuk kita perkenalkan dari CEO-nya Jobhan yang bakalan nemenin kita buat ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih membuat CV dan skill apa aja yang kita perlukan untuk mempersiapkan kita di dunia kerja nanti. Halo Mbak Cynthia. Halo Mbak Nafi. Apa kabar Mbak Cynthia? Baik Mbak. Udah akhir tahun ya, semangat. Iya, udah akhir tahun loh ini, dan tentunya di bentar lagi banyak teman-teman yang udah mau lulus juga nih Mbak. Berarti mereka butuh banget namanya persiapan, terutama di persiapan dalam pembuatan CV dan juga skill-skill pendukung untuk mereka masuk kerja nantinya. Jadi hari ini aku mau ngajak Mbak Cynthia buat ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih cara pembuatan CV itu dan skill apa aja yang diperlukan teman-teman untuk menunjang mereka dalam dunia kerja nantinya. Gimana Mbak Cynthia? Boleh nggak nih kita ngobrol-ngobrol? Siap banget. Banyak banget yang harus dibahas sih Mbak. Kalau udah ngomongin CV itu udah kompleks ya. Iya, bener banget. Kadang masih bingung gitu. Gimana sih cara bikin CV yang bagus? Gimana sih CV kita tuh udah oke apa belum ya? Kira-kira nantinya kalau buat ngelamar kerja pun udah dilirik apa enggak ini sama HR? Tuh nih. Oke Mbak Cynthia, langsung aja ya aku bakalan nanya-nanya nih sama Mbak. Yang pertama nih Mbak, hal apa aja sih yang paling penting dan harus kita siapkan ketika kita mengirim lamaran kerja itu Mbak? Hal apa aja ya? Sebenarnya tadi udah sempat di-mention nih. Pertama ada pasti CV, ada juga resume, ada juga cover letter atau surat lamaran kerja. Dan yang paling penting juga sebenarnya ada beberapa orang yang lupa, mungkin jangan lupa juga nyertain portfolio gitu. Jadi sebenarnya portfolio itu juga nggak hanya untuk pekerja kreatif aja ya, kayak videographer, sosmed atau fotografi, atau mungkin content creator. Tapi sebenarnya semua profesi juga bisa gitu pakai portfolio gitu Mbak. Nah, sebelum bikin CV, sebenarnya teman-teman juga perlu paham gitu sama profesi kita. Jadi CV kita tuh harus fokus, itu yang pertama. Misalnya teman-teman pengen jadi apa nih? Misalnya pengen jadi graphic designer nih. Nah, kalau bisa CV-nya juga sangat spesifik gitu tentang pengalaman teman-teman yang udah difilter gitu. Apa aja sih pengalaman yang udah pernah teman-teman lakukan, terus apa aja mungkin skill-skill yang berkaitan dengan desain yang teman-teman mungkin saling berkaitan kayak gitu sih. Terus yang kedua pastinya juga lihat dulu nih company yang mau tuju. Jadi jangan sampai misalnya company buat corporate tapi mungkin teman-teman stylenya ala-ala CV untuk agensi atau mungkin startup kreatif gitu. Jadi harus bisa paham itu dulu nih sebelum bikin kayak gitu. Bahkan nih tips dari aku ya, kayak teman-teman tuh harus bikin CV itu berbagai macam ini tipe gitu. Jadi misalnya ada yang ala startup, ada yang ala corporate, ada yang ala agensi gitu. Jadi bisa sesuai itu sih. Tapi ada juga orang yang mungkin memilih satu aja, tapi mungkin sudah mau pilih semua gitu. Tapi menurutku kalau mau lebih apa ya, lebih benar-benar sesuai sasaran atau sesuai target tadi itu, teman-teman bisa pisahin itu kayak gitu. Karena kan ada beberapa mahasiswa yang kadang masih bingung ya Mbak ya, antara kayak aku ingin melamar di mana ya gitu. Jadi selagi sekarang masih mahasiswa bisa di-prepare dari sisi dari itu tadi, dibagi dulu gitu. Iya bener banget nih Mbak. Berarti satu orang tuh boleh punya CV banyak ya Mbak? Tergantung dengan dia mau melamar atau masukin CV-nya kemana gitu. Boleh banget sih. Jadi sering juga sih jawaban tuh dicurhatin kayak aku udah ngelamar puluhan kali, ratusan kali, tapi kok nggak diterima-terima gitu. Nah mungkin ini saatnya teman-teman evaluasi gitu. CV-nya teman-teman tuh sebenarnya apakah sebenarnya mungkin teman-teman tuh termasuk kualifikasinya, tapi teman-teman mungkin kurang sesuai nih ngirim CV-nya. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa teman-teman nggak dipanggil interview gitu ya. Jadi harus benar-benar spesifik gitu, karena kan kita juga akan bersaing dengan banyak kandidat tuh, dimana mungkin skillnya akan mirip-mirip gitu. Nah kalau teman-teman mungkin
terlalu general itu juga kadang akan susah terfilter kayak gitu. Oke Mbak, kalau tadi Mbak Cynthia kan salah satu syarat untuk ngelamar CV itu ada cover letter. Cover letter yang baik itu tuh menurut Mbak Cynthia yang seperti apa sih? Mungkin banyak teman-teman di sana masih bingung nih, cover letter itu tuh apa sih, dan bagusnya cover letter itu isinya seperti apa aja? Surat lamaran kerja ya sebenarnya cover letter tuh ya. Jadi teman-teman tuh bisa jadi gini, kalau di CV itu kan ada daftar riwayat hidup gitu. Jadi ada pendidikan, ada pengalaman, ada jelasin skill apa aja, tapi kan secara singkat aja tuh Mbak. Nah sebenarnya di cover letter ini teman-teman bisa lebih mendeskripsikan gitu siapa teman-teman, apa aja kelebihannya teman-teman. Mungkin bisa juga diselipkan penjelasan tentang proyek apa yang teman-teman pernah kerjain yang relate sama posisi yang dituju kayak gitu. Jadi intinya buat si cover letter ini jadi ajang kamu untuk promosi diri kamu lebih detail lagi gitu. Karena di CV kan terbatas tuh, CV paling 1 lembar 2 lembar gitu kan ya. Buat fresh graduate bagusnya 1 lembar gitu. Nah di cover letter ini teman-teman bisa detail lagi nih, bisa menjelaskan lebih panjang lagi tentang teman-teman tuh apa aja kelebihannya, terus proyek apa yang pernah dikerjain. Jelasin juga nih kenapa kalian excited sama perusahaan tersebut gitu. Jadi semua tertuang dalam cover letter tersebut gitu Mbak Nafi. Oke, berarti kalau di CV itu lebih nunjukin ke riwayat hidup kita dan tentang diri kita itu boleh kita tuangin semuanya ada di cover letter itu ya Mbak? Benar. Nah, dulu nih Mbak, waktu aku kuliah itu tuh masih bingung aku ngebedain antara CV dan juga resume. Nah, sebenarnya di resume itu kan kita juga menuliskan tentang daftar riwayat hidup. Terus di CV kita juga menuliskan tentang data diri kita. Itu emang apa sih perbedaan dari si CV dan juga resume itu Mbak? Oke, sebenarnya tuh simpel sih bedanya. Cuma kadang orang-orang mungkin apa ya bedanya bingung gitu. Gimana cara bikinnya? Sebenarnya kalau CV kan lebih detail nih Mbak. Jadi kayak ada tercantum experience, latar belakang pendidikan, atau mungkin skill-skill kita tuh dijelasin secara lebih panjang. Misalnya semuanya gitu kita cantumin gitu kan. Nah kalau di resume ini lebih simpel. Jadi misalnya Cynthia Cecilia gitu, itu kan pengalaman di bidang startup misalnya itu kan banyak tuh. Nah di resume ini cuma singkat aja, ini seseorang yang interest di bidang apa, terus sekarang aku posisinya gimana, sebagai apa, di mana, kayak gitu sih, lebih simpel. Jadi orang baca 1 paragraf 2 paragraf itu udah tahu gitu, oh Cynthia tuh ini, dia bidangnya ini gitu, dia kerja di sini gitu. Kalau di CV nanti akan menjelaskan daftar riwayat hidup kita tadi tuh, dari kita mungkin lulus SMA atau mungkin kita lulus kuliah itu udah cantum semua di CV. Kalau di resume lebih singkat aja gitu, lebih rangkuman semuanya gitu. Dan itu pasti diupdate dari yang terbaru sekarang. Misalnya sekarang Mbak Nafi dicicil ya, berarti resumenya juga harusnya berkaitan dengan cicil juga kayak gitu. Oke, jadi kalau ngomong-ngomong soal CV nih Mbak, jadi apa aja sih yang perlu dicantumin dalam CV? Dan banyak banget yang sering aku dengar kayak CV yang bagus tuh sebenarnya CV yang seperti apa sih? Ada yang polos tanpa ada warna-warni, nggak ada fotonya, atau harus didesain yang sebagus mungkin warna-warni gitu. Sebenarnya yang bagus tuh yang seperti apa sih Mbak? Oke, kalau CV itu sebenarnya yang bagus itu, jadi bagus itu kan relatif ya Mbak ya. Kalau menurut Johan nih, bukan menurut Johan, karena kita sebagai penengah ya dari company ke talent gitu, talent ke company. Jadi sebenarnya setiap perusahaan tuh pasti punya indikator sendiri-sendiri, apalagi SR juga tergantung mereka tesnya kayak apa. Jadi memang kita yang harus pinter-pinter menyesuaikan gitu. Tapi standarnya tuh pasti ada lah ya. Jadi kayak company gede itu ya kita yang harus yang formal. Mungkin foto juga harus yang rapi. Istilahnya mungkin foto yang benar-benar ada pakai jas atau mungkin bajunya putih gitu kan, belakangnya merah atau biru. Kalau company yang formal gitu. Nah sebenarnya kalau yang bukan informal ya, jadi kayak yang perusahaannya lebih santai kayak startup atau mungkin agensi, itu biasanya lebih santai nih. Jadi kayak foto mungkin bisa yang pakai kaos logo company misalnya gitu, atau mungkin itu is okay, nggak masalah gitu. Dan mungkin fotonya nggak harus yang benar-benar formal, bisa juga yang lebih santai casual gitu bisa. Untuk isinya sebenarnya sama. Kalau isi mau di company besar, corporate atau mungkin startup atau mungkin agensi sama. Intinya kita menjelaskan identitas dulu nih. Nah jadi ada poin-poin yang mungkin teman-teman perlu tahu, kayak nggak perlu dimasukin ya, kayak agama, hobi itu sebenarnya nggak perlu sih. Jadi lebih ke skill aja, skill
kalaupun nanti ditanya waktu interview biasanya terpisah, misalnya kayak kamu punya hobi nggak, kamu biasanya ngapain aja nih kalau weekend, misalnya tanya kayak gitu. Tapi di CV sebenarnya nggak perlu cantumin, terus agama juga, tinggi badan gitu nggak perlu, jadi kayak standar aja nama, tanggal lahir, supaya mereka tahu usia kita, terus alamat ya, email, terus mungkin data-data kayak sosmed itu juga boleh dicantumin gitu, blog atau mungkin akun-akun sosial media kalian. Tapi sih aku lebih menyarankan mungkin cukup LinkedIn sama Instagram aja ya, karena ya tergantung sekarang banyaknya orang pakai apa gitu. Jadi kalau Instagram kan mungkin teman-teman bisa sekalian cantumin portfolio di situ gitu. Terus kalau misalnya di Facebook, Twitter mungkin sudah jarang dicek gitu. Kalau misalnya LinkedIn udah pasti ya, karena emang media sosial untuk kerja juga gitu. Terus di bawahnya kayak teman-teman tuh nggak perlu menyantumkan level ini nih, misalnya skillnya teman-teman nih, misalnya skillku di bidang marketing, skillku di bidang public relation itu berapa, misalnya bintangnya ada 4 gitu, dari 5 bintang ada 4 gitu teman-teman. Nah itu kayak itu nggak akurat sih, jadi banyak SR yang merasa tuh kayak nggak perlu cantumin karena nggak akurat juga. Nah lebih baik teman-teman mungkin menyisipkan dari sisi kayak sertifikasi, misalnya ikut pelatihan atau mungkin ikut kurs-kurs yang ada, baik yang gratis maupun berbayar, kan ada banyak tuh. Itu lebih ini sih, lebih terpercaya lah daripada teman-teman kayak nyantumin, dan itu berdasarkan teman-teman sendiri nih. Misalnya kayak teman-teman nganggep skillku kayaknya sekarang skornya 4 deh dari 5, nah itu jangan kayak gitu. Terus nextnya lagi lebih ke pengalaman ya, pengalaman pastinya, latar belakang pendidikan, organisasi juga, prestasi boleh dicantumin juga. Kalau di CV intinya lebih simpel dulu aja, kecuali di LinkedIn. Kalau di LinkedIn kan ada space untuk menjelaskan detail, itu boleh banget. Kalau di LinkedIn dijelasin aja gitu. Yang dijelasin kalau di LinkedIn mungkin bisa kayak job description apa, job description-nya, terus kayak achievement teman-teman. Jadi jangan cuma kayak posisi misalnya marketing gitu, marketing manager di company X gitu. Jelasin juga nih job desk-nya apa, terus teman-teman bisa tambahin kayak achievement-nya apa, misalnya pernah selling sekian, pernah partnership sama ini. Itu penting banget sih, karena aku sendiri juga punya pengalaman. Aku di interview dulu waktu aku masih kerja gitu, ditanyain gitu kan, aku hanya berpikir kayak oh aku harus paham job desk-nya ini. Kalau tanya-tanyain kayak dulu di kantor sebelumnya ngapain aja, aku jelasin kayak tentang aku gini, aku gitu. Tapi ternyata nggak cuma itu aja gitu. Dulu si mantan bosku itu tanya, terus achievement yang kamu raih dari posisi yang pernah kamu lakuin dulu di kantor sebelumnya itu apa? Untungnya sih waktu itu jawabannya sesuai gitu kan ya, tapi jangan sampai teman-teman itu blank. Jadi udah harus tahu, udah disiapin, bisa dari CV, LinkedIn tadi itu. Nanti kalau misalnya interview sudah jelasin lagi, teman-teman udah bisa jelasin gitu. Terus tadi CV yang baik ya, CV baik itu relatif dari perusahaannya sih benefit. Jadi setiap perusahaan punya ini sendiri, penilaian sendiri. Jadi teman-teman harus menyesuaikan ciri khas atau mungkin karakteristik perusahaan tersebut gitu. Makanya jangan lupa untuk riset kalau teman-teman mau melamar kerja ya, jangan cuma belajar tentang diri kita sendiri, tapi kita juga perlu belajar tentang perusahaan yang mau kita ini. Ibaratnya kita pengen masuk di situ, tapi kita harus paham juga dong perusahaan itu apa, mereka gimana. Teman-teman bisa searching di situ, sekarang udah banyak banget di internet. Tadi kan Mbak Cynthia ngomong nih kalau kita harus nyantumin LinkedIn ataupun sosial media yang sekarang lagi banyak digunakan oleh orang-orang. Emang bener ya Mbak, kalau nantinya itu HR bakalan cari informasi kita di sosial media kita? Oke, ini banyak ya yang takut ya soal ini ya. Nah, dari pengalaman job hunt, kita tanya-tanya ke HR itu bener ternyata. Jadi ada memang ada 1-2 HR lah ya, misalnya 1:10 gitu. Ada mungkin 2 HR gitu yang bilang enggak, jadi mereka nggak buka asesmen gitu kan, karena buat mereka kayak udah cukup di CV dan udah cukup juga waktu interview gitu. Tapi sisanya paling banyak nih mereka tetap scroll gitu teman-teman, mereka tetap kayak berusaha melihat jejak digital teman-teman di internet gitu, baik dari sosmed maupun dari Google ya. Google juga pasti dicari gitu, kayak namamu di search di Google tuh keluarnya apa, lebih banyak bagusnya atau lebih banyak buruknya gitu. Tuh di sosmed pasti juga. Nah teman-teman mungkin ada nih kan yang punya 2 akun nih, misalnya satu akun profesional, satu akun just for fun misalnya. Itu is okay sih, soalnya mungkin teman-teman menghindari kayak misalnya teman-teman pengen jadi diri sendiri, kadang kan dilemanya gitu, pengen jadi diri sendiri tapi takut nanti kalau dilihat HR. Bisa juga misalnya bikin 2 akun, itu saran dari aku aja. Tapi intinya tetap dicek
mereka akan melihat dari sisi personality juga ya, karena kita kan posting apa tuh itu bisa juga memperlihatkan kalau kita orangnya seperti apa gitu, walaupun itu hanya di medsos gitu. Karena ada juga orang yang personal brandingnya beda banget di sosmed sama di dunia nyata gitu, tapi tetap mereka pertimbangkan gitu sih, pertimbangan kayak apa. Tapi nggak jadi patokan utama juga sih Mbak Nafi, karena juga itu tadi, karena si SR ini juga pernah cerita nih ke Johan, kayak nggak semua yang di sosmed itu bener juga gitu. Ada orangnya kayak di sosmed itu ekstrovert, ya begitu ketemu orangnya diem aja gitu, kayak nggak berani speak up. Ada juga sebaliknya, dia nggak pernah update apapun, misalnya dia kayak silent gitu, ya begitu ketemu aslinya nih orang ini juga, mestinya cukup berani untuk speak juga gitu. Jadi nggak jadi faktor utama, tapi tetap dicek sih. Kebanyakan SR ngecek gitu. Gitu ya Mbak. Oke, berarti penting banget ya kita untuk berhati-hati di sosial media, apalagi kalau kita sedang mau mencari pekerjaan. Jejak digital tuh emang bener-bener ya. Nah Mbak, tadi kan juga Mbak Cynthia ngomongin kalau misalkan kita menyantumin skill di situ, kita tidak disarankan untuk pakai bintang-bintang ataupun titik-titik. Itu kan banyak banget yang kayak sampai saat ini tuh pakai bintang-bintang atau titik-titik gitu loh untuk mengukur kemampuan diri mereka, padahal itu tidak ada acuannya dari mana sih mereka bisa menyantumkan si titik-titik atau bintang-bintang itu berdasarkan penilaian mereka sendiri kan. Nah, biasanya skill-skill seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu, dan bagaimana sih sebaiknya kita menuliskan skill-skill itu tadi Mbak di dalam CV itu? Sebenarnya tuh mungkin nggak template sih Mbak Nafi, jadi kayak udah ada template, mungkin teman-teman ya udahlah tulis aja gitu, akhirnya kebiasaan nggak template dan ikut-ikutan aja gitu. Nah, gimana cara nulisnya? Sebenarnya perusahaan pastinya nyari ini ya, skill-skill yang memang bisa menggambarkan kita ini bisa apa gitu sih. Jadi jangan terlalu general juga nih skillnya, misalnya Microsoft Office itu kan udah pasti ya Mbak ya, harus bisa gitu kan. Nah, terus kayak banyak juga sih Mbak kadang yang menjelaskan kayak kita orangnya jujur, kita orangnya lebih ke yang soft skill mungkin ya. Terus kita orangnya apa nih biasanya, kayak kata-kata yang jujur, teliti itu kayak udah harus gitu loh Mbak. Jadi itu mungkin nggak perlu gitu. Nah, teman-teman bisa mencantumkan hard skill pertama, pasti hard skill kan skill yang teman-teman kuasai nih, apa misalnya nulis, misalnya fotografi, atau mungkin videografi dan lain-lain gitu ya. Nah, ada juga nih soft skill yang penting banget teman-teman cantumkan. Kalau teman-teman bisa searching di Google, ada 10 top skill 2020. Ada 10, mungkin saya akan sebutin beberapa aja. Jadi kayak complex problem solving, leadership, terus gimana kita juga belajar make decision, public speaking, itu sih yang sebenarnya dicari company. Jadi bukan kayak janji-janji kita, kita orangnya jujur, kita orangnya loyal, itu udah harus sih. Jadi nggak harusnya nggak dicantumin di CV gitu. Kata-katanya kayak gitu, telaten, teliti, itu udah wajib gitu. Teman-teman bisa sebutkan dari sisi soft skill yang dicari aja di perusahaan saat ini, ada 10, teman-teman bisa searching itu tadi. Jadi kayak gimana cara kita menyelesaikan masalah, terus kita juga kreatif itu juga dibutuhin banget gitu, kreatif. Terus nanti dari sisi leadershipnya gimana dan segala macam itu dijelasin. Jadi sebutkan soft skill sama hard skill, jadi biar perusahaan juga tahu kamu seperti apa orangnya gitu. Nah, nanti kalau yang soft skill itu mungkin agak susah ya membuktikannya gitu. Itu biasanya itu akan terlihat saat interview gitu. Jadi misalnya mereka akan memberikan sebuah case, teman-teman ditanya, nah nanti gimana cara teman-teman menjawab itu bisa akan kelihatan, oh ini orang berarti punya jiwa leadership sekian gitu. Jadi mungkin teman-teman dari sisi kreativiti nih, misal di era pandemi nih ditanyain gimana sih skill survive kita gitu, apakah kita kreatif atau tidak, atau kan kelihatan gitu. Teman-teman bisa cantumin itu yang menurut teman-teman memang teman-teman relate gitu. Jadi misalnya jangan terlalu over juga gitu, terus jangan terlalu nggak percaya diri juga gitu. Jadi cantumin apa adanya, memang sesuai sama teman-teman gitu. Karena sebenarnya semuanya akan kelihatan saat interview. Misalnya kita nih over nih kayak membagus-baguskan CV gitu, nanti akan kelihatan juga nih saat interview seperti apa kayak gitu.
Oke Mbak Cynthia, kita next ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi misalkan kita mempunyai skill yang mumpuni dan cukup untuk kita melamar ke perusahaan X nih di posisi X. Namun pekerjaan kita sebelumnya dan organisasi kita sebelumnya yang pernah kita ikuti itu nggak relate dengan pekerjaan yang bakalan kita lamar sekarang nih. Kira-kira kayak gitu tuh gimana sih Mbak? Bisa nggak sih kita ngelamar atau kita harus mempunyai pendukung apa nih buat kita ke situ? Gini, jadi sebenarnya ini dilema banyak anak mahasiswa ya, jadi mereka kadang ngerasa belum tahu kan kadang apa yang mau mereka tuju atau sekarang mau jadi apa, jadi akhirnya mereka coba banyak hal dulu gitu, eksplor dulu, ikutlah komunitas-komunitas yang mungkin gak relate gitu. Saya sendiri juga dulu pernah gitu Mbak Nafi, jadi misalnya pernah ikut komunitas lingkungan nih, nah sementara saya kan sekarang kerja mungkin gak ada hubungannya sama lingkungan gitu. Nah dulu waktu awal-awal, ini tips aja ya, tips, jadi di awal-awal teman-teman bisa cantumin dulu gitu, karena kan belum ada pengganti, belum ada pengalaman pengganti baik organisasi maupun project apa atau mungkin pengalaman kerja itu belum ada, jadi cantumin dulu aja gitu. Nah saat teman-teman misalnya nanti sudah dapet yang pas ngelamar kerja tadi itu, udah dapet yang pas nih, itu bisa nanti digantikan pelan-pelan gitu. Jadi saya sendiri juga CV waktu umur 21 misalnya itu masih beda sama 19 gitu. Yang 21 pun sekarang beda sama yang 25, jadi terus di-update ke situ gitu. Selama belum relate, mungkin karena memang waktu itu memang masih mencoba banyak hal, cantumin dulu aja nggak apa-apa, nanti saat udah pas pasti akan bisa diganti. Nah teman-teman gantinya itu sebenarnya tidak harus teman-teman cari kerja aja gitu, teman-teman bisa jemput bola sendiri nih pengalaman itu gitu, jadi nggak tentang kerja aja, teman-teman mungkin bisa bikin project sendiri gitu ya. Ini aku contohin aja nih, dulu pernah punya temen, dia dulu accounting gitu kan ya, terus dia pengen banget jadi penulis gitu di sebuah media yang terkenal di Indonesia. Nah dia nggak punya portfolio kan, dan pengalaman dia kan juga tertulis ya dia sebagai accounting gitu. Terus caranya dia supaya benar-benar relate waktu dia ngelamar jadi sebagai writer, ya dia bikin portfolio dulu gitu. Nah kadang banyak orang yang ngerasa kayak bikin portfolio itu ya nanti aja kalau dapat proyek. Nah padahal teman-teman bisa bikin portfolio itu saat belum dapat proyek pun gitu. Jadi bahkan untuk mendapatkan proyek teman-teman harus bikin dulu gitu, bikin portfolio dulu udah banyak dan sudah sesuai, teman-teman bisa cantumin. Jadi nggak harus yang memang mungkin sudah ada di organisasi atau mungkin sudah dapat kerja, tapi bisa cantumin yang teman-teman bikin sendiri kayak gitu, project sendiri itu juga bisa. Gitu, oke. Nah, tadi Mbak Cynthia ngomongin soal portofolio nih Mbak. Nah di soal portofolio, misalkan nih kita sudah bekerja di perusahaan X, kita bikin suatu produk. Biasanya anak-anak IT nih, kita di situ udah bikin satu produk, satu aplikasi. Terus aplikasi itu tuh rilis dan itu kan otomatis sudah punya perusahaan kan. Tapi kan yang ngebikin kita nih, itu bisa nggak sih kita jadiin sebagai portofolionya kita? Bisa banget pastinya, apalagi kita yang bikin gitu. Tapi teman-teman tetap harus izin juga sama kantor untuk mencantumkan gitu ya. Karena sebenarnya mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak memperbolehkan. Nah mungkin ada hal-hal yang mungkin mencakup rahasia nih, rahasia perusahaan, misalnya belum boleh rilis, maksudnya belum boleh di publish untuk umum, masalah waktu nih. Jadi mungkin cantuminnya saat mungkin sudah benar-benar boleh gitu loh. Nah teman-teman tanya dulu juga apakah boleh atau tidak untuk mencantumkan portfolio tersebut gitu. Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang juga misalnya melindungi kliennya nih, teman-teman harus clearkan itu di awal, jadi jangan sampai mencantumkan tapi ternyata nggak boleh gitu ya. Terus ada juga ya mungkin kalau untuk aplikasi gitu mungkin oke lah bisa dalam bentuk mockup gitu ya. Nah yang bahaya itu sebenarnya kayak konten tuh ada beberapa penulis yang kadang nggak paham gimana cara bikin portfolio mereka gitu, ada yang langsung di copy paste terus di blog mereka. Nah itu pasti akan ada duplikasi di Google gitu, itu nggak boleh sama Google, nanti malah ini terminate nih si blog yang utama gitu. Nah teman-teman mungkin bisa cantumin linknya aja, misalnya artikel teman-teman dipublish di situs X gitu, teman-teman bisa cantumin aja gitu, atau mungkin screenshot aja gitu, karena juga orang tuh akan ngeliat portfoliomu kadang nggak sampai sedetail apa, itu mereka hanya ngeliat kayak gimana kerangkanya dan segala macam. Tapi kalau mau detail tuh bagus lagi, teman-teman bisa cantumkan link yang sudah ada, jadi jangan menduplikasi sebuah teks atau mungkin konten yang sudah ada di website orang lain gitu. Boleh juga sebenarnya, tapi teman-teman cantumkan sumbernya. Tapi tetap nggak oke sih untuk Google gitu, Google Search Engine ya. Teman-teman bisa screenshot aja atau mungkin kasih link ya. Itu sih teman-teman.
Oke deh Mbak Cynthia, jadi tadi kan sudah cerita banyak tentang cara pembuatan CV. Nah, untuk Mbak Cynthia sendiri ada tips tambahan nggak nih buat teman-teman cara bikin CV dan juga ngirim CV ke perusahaan yang bakalan kita lamar itu seperti apa? Jadi ada beberapa orang yang mungkin belum paham gitu kadang ya, ini aku harus gimana gitu ngirim lamarannya gitu. Kadang juga nanya berkali-kali ke company-nya gitu. Jawaban sendiri juga sering banget ditanyain lagi gitu, padahal sudah tercantum total gitu di poster maupun di website. Nah, yang perlu teman-teman pahamin itu sebenarnya nggak cukup teman-teman corporate aja nih, CV, portfolio, resume tadi, cover letter, tapi juga teman-teman jangan lupa pahamin juga etika cara mengirim lamaran yang baik dan benar gitu. Nah, sekarang itu kebanyakan perusahaan ada dua jenis. Pertama, perusahaannya memang udah punya website sendiri, jadi dia sudah punya website, terus teman-teman bisa ngelamar di website tersebut. Nah, di website tersebut mungkin sudah ada panduannya juga, jadi kayak data-data teman-teman ditanyain di situ, di formnya, terus teman-teman tinggal masukin CV aja, teman-teman tinggal isi data diri, pengalaman dan segala macam. Nah, itu kalau misalnya perusahaannya ada website nih, jadi teman-teman kan kayak terbantu gitu kan. Nah, kalau yang masih pakai manual atau misalnya kayak kirim email gitu, teman-teman harus tahu template yang benar tuh kayak apa. Kalau misalnya ada diberi perintah teman-teman harus memberikan kode di subject email, nah itu teman-teman bisa ngikutin itu gitu. Nah, kalau nggak ada ya teman-teman bikin yang standar, misalnya kayak job apa gitu ya, posisinya, nama teman-teman, tapi tetap harus ada, jangan sampai subject nggak ada gitu. Terus setelah subject pastinya badan emailnya juga dong. Nah, badan emailnya itu juga teman-teman harus bikin template yang mungkin mirip cover letter tapi lebih simpel, isinya perkenalkan diri kita gitu kan ya, terus kita interest di posisi apa di perusahaan tersebut, tahu lowongannya dari mana, terus teman-teman bisa jelaskan kalau teman-teman melampirkan CV dan lain-lain gitu, supaya mereka bisa tahu di situ teman-teman melampirkan apa aja gitu. Terus jangan lupa juga, biasanya teman-teman beberapa ada yang suka template, jadi misalnya perusahaannya itu salah copy paste gitu ya, misalnya harusnya cicil tapi perusahaan Johan gitu misalnya, wah itu bisa fatal banget gitu kan ya, udah salah pasti mereka udah nggak interest lagi gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan situ, harus teliti juga. Jangan lupa juga attachmentnya, kadang-kadang kita suka kelupaan kadang ya, tiba-tiba belum ini melampirkan gitu. Nah, kalau udah tinggal dikirimin aja sih. Pokoknya intinya jangan sampai subjek sama badan email kosong, itu soal fatal banget. Sayang banget misalnya CV kita bagus atau portfolio kita bagus, tapi karena kita cuma salah di istilahnya itu administrasi aja, belum sempat terfilter, teman-teman misalnya nggak dibaca sama sekali, itu juga bisa karena mungkin salah ini penulisan kayak gitu. Gimana? Sudah pada paham kan bagaimana cara membuat CV dan bagaimana cara mengirim email lamaran pekerjaan? Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, mengenai pengiriman CV atau pengiriman surat lamaran kerja nih. Apa aja sih yang harus ada dalam pengiriman email lamaran pekerjaan? Yang pertama, harus ada subjek. Subjek ini penting banget ya, teman-teman. Setiap kali teman-teman mengirimkan email, wajib banget harus ada subjek supaya si penerima tidak bingung apa sih maksud dan tujuan si pengirim email ini mengirim email ini tersebut. Ngomong-ngomong soal skill, langsung aja kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi bareng Mbak Cynthia. Bagaimana sih cara mengembangkan skill dan bagaimana cara kita memilih lembaga atau tempat kursus untuk mengembangkan skill kita. Oke. Skill-skill apa aja? Pastinya skill-skill yang memang dibutuhkan industri sekarang ya teman-teman ya. Jadi ada tadi aku udah sebutin, ada soft skill sama hard skill, ada banyak banget platform yang menyediakan baik soft skill maupun hard skill gitu. Tapi pastinya teman-teman mungkin hard skill dulu nih, hard skill dulu dimantepin. Misalnya teman-teman punya skill di bidang apa, misalnya marketing, public relation, atau mungkin business intelligence, teman-teman mantepin itu dulu gitu, karena kan pasti kan banyak banget yang bisa dipelajarin. Jadi sertifikasinya juga banyak, misalnya nih tentang writing sendiri tuh udah banyak, ada UX writing, ada copywriting, ada content writing gitu. Teman-teman ikutin aja semua gitu, nggak apa-apa. Jadi semakin melengkapi juga ilmunya, karena banyak banget digital marketing pun juga gitu, banyak, ada sosmed, ada YouTube dan segala macam. Nah, nanti juga diimbangi juga nih sama pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan soft skill gitu. Misalnya kayak tentang leadership, gimana kita make a decision yang bagus buat perusahaan dan segala macam. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan perusahaan itu sih. Teman-teman juga harus update gitu. Misalnya teman-teman mau ikut course nih, teman-teman juga harus
jeli juga gitu ikut course yang memang dibutuhkan. Saat ini lagi rame itu kenapa gitu, apakah karena memang dibutuhkan, apakah memang sesuai dengan skill teman-teman. Nah teman-teman harus lihat dari situ dulu gitu. Bagaimana sih cara mengatur waktu belajar antara kegiatan sehari-hari dengan waktu untuk mengikuti course? Kira-kira ada nggak nih tipsnya? Tips mengelola waktu mungkin jadi flashback dulu ya waktu zaman kuliah. Aku juga kuliah, kerja, ya sambil belajar juga, mungkin ikut course-course gitu. Nah gimana caranya, pastinya teman-teman harus punya to-do list dulu nih setiap hari. Teman-teman harus ngapain, harus teman-teman plan dulu gitu. Minimal misalnya malam hari teman-teman harus prepare buat besok pagi ngapain. Nah terus lebih ke skala prioritas sebenarnya. Jadi kadang banyak orang nanya, aku bisa sih ngelakuin banyak hal atau mungkin multitasking. Itu juga sebenarnya nggak bakal berhasil kalau kita nggak punya skala prioritas gitu. Jadi harus tahu dulu nih mana yang paling penting. Misalnya ikut course oke, tapi mungkin kelarin kuliah dulu gitu, terus kuliah dan segala macam. Jadi penting juga teman-teman cari pelatihan yang memang support teman-teman dalam sisi waktu juga ya gitu. Nah tapi ada juga nih Mbak Nafi, mungkin aku sambil curhat dulu ya. Jadi kadang tuh ada peserta jawaban akademi yang udah bayar mahal tapi malah nggak ikut kursnya. Itu juga ada, itu sayang banget sih kayak gitu. Nah mungkin karena masalah ini ya, kayak masalah tadi itu pembagian waktu teman-teman. Jadi kalau udah mau ikut kurs harusnya teman-teman harus komitmen gitu, komitmen nyelesain gitu, harus fokus juga karena sayang banget ilmunya gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan recording atau mungkin video yang bisa diputar berkali-kali gitu, tapi ya teman-teman harus ready memang untuk belajar dan menyerap sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau pelatihannya misalnya sistemnya 2 arah gitu, dimana teman-teman punya kesempatan buat tanya, buat diskusi dengan mentor-mentor yang mungkin udah berpengalaman di bidangnya gitu, yang mungkin kalau teman-teman gak dijawabkan bakal susah banget ngobrol sama beliau gitu. Nah itu yang harus dimaksimalkan. Untuk tipsnya tadi ya pastinya skala prioritas, dan teman-teman juga harus konsisten, komitmen, itu yang paling penting sih buat mencapai itu semua gitu. Karena sebenarnya kalau teman-teman mau, istilahnya ada juga orang yang membandingkan gitu, kenapa harus ikut yang berbayar kalau ada yang gratis. Nah kadang harus dipahami juga kalau kadang yang berbayar tuh juga apa ya, intinya lebih dipersiapkan buat teman-teman yang terbaik gitu sih, daripada sekedar mungkin ilmunya basic-basic aja gitu. Bagaimana sih tips memilih tempat kursus atau lembaga pendidikan informal? Jadi kalau di Johan itu biasanya kadang mereka tuh nggak ikut bukan karena jawabannya ya, tapi memang ini jujur gitu kan aku cerita, tapi karena masalah waktu tadi itu. Jadi memang mereka tidak bisa mengatur dengan benar gitu gimana sih membagi waktunya dan segala macam. Nah mungkin next time Johan bisa ngadain talk show nih, kayak gimana caranya teman-teman bisa ngatur waktu yang baik untuk ikut course maupun kerja atau mungkin kuliah gitu. Nah tips memilih itu sebenarnya teman-teman harus lihat dari banyak faktor ya, karena sekarang juga udah banyak banget yang menyediakan pelatihan kayak gini di masa pandemi kemarin. Apalagi semuanya, kadang ada yang mungkin nggak buat itu tapi waktu pandemi akhirnya bikin kelas-kelas juga gitu, itu banyak banget gitu. Nah teman-teman pastinya harus milih yang memang bener-bener fokus di situ aja bisnisnya. Jadi mungkin ada banyak yang mereka membuat kelas tapi mungkin bukan buat pelatihan, tapi hanya kelas-kelas biasa aja. Teman-teman pilih memang yang ada yang bener-bener fokus ke pelatihan ya teman-teman. Terus mungkin dari sisi sertifikat juga, terus teman-teman intinya bakal dapat apa aja nih, karena teman-teman bayar, teman-teman berhak gitu ya untuk misalnya ya ambil haknya teman-teman nih, aku bakal dapat apa aja kayak gitu. Dari sisi materi pastinya nih yang dibahas itu basic atau enggak. Aku dulu kayak teman-teman juga mungkin rajin ikut course, itu pasti aku akan lihat gitu materinya seperti apa, apakah sebenarnya udah banyak juga di internet atau udah ada gitu di internet. Nah teman-teman pastinya harus ikut yang tidak hanya membahas sekedar basic sebenarnya, tapi juga study case. Terus ada juga mungkin dari sisi prakteknya. Kalau misalnya ngomongin teori itu sebenarnya juga udah banyak tadi aku udah sebutin, baik di textbook maupun di YouTube. Teman-teman harus pahami detailnya, apakah materinya itu misalnya nih oke, kalau misalnya basic ya, tapi apakah ada penjelasan untuk study case-nya atau mungkin prakteknya. Nah itu perlu dipertimbangkan gitu. Apalagi materi-materi yang mungkin sebenarnya teman-teman juga udah paham gitu, misalnya pengertian content writing itu ngapain, itu kan udah banyak juga di YouTube gitu. Nah mungkin yang teman-teman harus cari adalah penyedia course yang memang benar-benar gimana sih seorang content writer itu bisa menerbitkan karyanya nih, misalnya gitu di media. Diajarin nggak step by step gitu, apakah hanya tips-tips biasa
apakah memang benar-benar dikasih arahannya harus gimana dan segala macam. Nah itu teman-teman harus paham di situ. Terus kedua pastinya dari sisi mentornya sendiri gitu, apakah kompeten atau enggak gitu ya teman-teman ya. Terus sertifikatnya, kalau sertifikat mungkin dilihat dulu nih apakah hanya sekedar keterangan sertifikat ini sebagai peserta, atau sertifikatmu itu intinya lulus lengkap atau completion gitu, harus detail kayak apa nih. Teman-teman bisa pilih sertifikat yang mungkin ada acuan ini ya, teman-teman tuh melengkapi course itu gitu, jadi nggak cuma sebagai peserta aja gitu. Lebih baik lagi kalau misalnya ada nilainya juga nih, kan ada tuh beberapa course yang mencantumkan nilai gitu, atau A, B, atau C, itu lebih bagus lagi gitu, lebih detail. Tuh, di Jovan sendiri juga kita menjelaskan juga di sertifikat itu ada dua ya, sertifikat biasa, satunya lagi itu lebih ke penilaian gitu. Jadi mentor tuh membuat nilai juga untuk si peserta ini supaya mereka tahu perkembangannya. Jadi ada 3 poin ya, ada 3 materi. Terus teman-teman lihat mentor, yang terakhir sertifikat juga gitu. Karena kan dimanapun juga teman-teman butuh sertifikat buat CV ya. Tapi ada beberapa peserta yang memang ngerasa kayak aku udah nggak butuh sertifikat, aku butuh ilmu aja, itu it's okay gitu. Tapi kalau teman-teman butuh sertifikat ya teman-teman harus benar-benar ini nih, benar-benar cek nih sertifikatnya seperti apa gitu. Oke, jadi itu tadi adalah tips untuk kita memilih lembaga untuk mengikuti kursus. Nah, berikutnya nih Mbak, kalau untuk di Jovan sendiri, cara pengajarannya seperti apa ya Mbak? Kalau di Jovan kita nggak pakai sistem video ya. Kalau sistem video mungkin teman-teman nanti akan tidak fokus, istilahnya kayak ntar gampang lah pakai video aja bisa diputar gitu ya. Jadi memang kita ambil konsep webinar. Teman-teman nanti pilih aja di platform Jovan gitu, ada banyak webinar, tapi kita ngomongin bukan webinar sebenarnya, itu sistemnya webinar. Intinya kelas gitu, dimana teman-teman tuh 2 arah, kayak di sekolah juga boleh nanya, boleh diskusi. Nanti juga di Jovan itu di sesi terakhir itu ada sesi semacam ujian, tapi ujiannya itu bukan soal-soal, tapi ujiannya lebih ke portfolio. Jadi kelasnya teman-teman ambil misalnya graphic design, ya di sesi akhir itu teman-teman bikin tugas graphic design gitu yang memang nanti bisa jadi bekal untuk portfolio. Jadi ibaratnya itu teman-teman dibantu untuk bikin portfolio gitu. Beberapa orang kan kadang ada yang merasa bingung ya gimana cara bikin portfolio. Nah di Jovan Academy teman-teman bisa sekalian bikin portfolio gitu. Jadi kayak ya udahlah sekalian aja bikin portfolio daripada nanti mungkin waktu bikin sendiri nggak ada yang ngarahin. Nah di situ bakal diajarin dan gitu. Terus mungkin sistemnya tadi ya 2 arah, teman-teman 8 kali pertemuan. Jadi 8 kali pertemuan itu mematangkan materi. Nanti biasanya tugasnya itu juga nggak dadakan di pertemuan terakhir gitu, tapi pertemuan terakhir itu untuk review. Teman-teman di pertemuan 1 sudah diarahkan untuk bikin prakteknya juga, misalnya yang akan dijadikan portfolio gitu. Di pertemuan ke-8 nanti akan dibahas gitu dari sisi di mata si mentor ini gimana portfolio kalian gitu. Jadi harus direview satu-satu gitu. Terus nanti di sesi akhir sendiri ada bonus kelas nih. Jadi total sebenarnya 9 kali pertemuan. Di pertemuan terakhir itu teman-teman bakal dibekali sama HR juga. Tadi kan sudah sama expertnya nih di bidang teman-teman. Nah nanti untuk persiapan karirnya yang teman-teman gimana cara bikin CV-nya, ngelamarnya itu akan dibantu sama HR gitu. Itu Jovan juga akan matchingin teman-teman kalau emang di Jovan ada lowongan-lowongan yang mungkin pas kayak gitu. Nah kalau untuk di Jovan sendiri, program apa aja sih Mbak yang ditawarkan buat teman-teman dan manfaatnya itu apa aja? Oke, Jovan Academy pastinya. Jadi sebenarnya Jovan itu kita ada beberapa layanan ya, ada Jovan Career Hub, bisa tadi itu kita mentionin nanti sama teman-teman yang ada di Jovan Academy. Nah di Jovan Academy sih sebenarnya yang kita pengen tawarin karena juga kolaborasi dengan Cicil, cocok juga nih buat teman-teman Cicil gitu, karena kan Jovan Academy ini segmennya teman-teman mahasiswa, teman-teman yang baru lulus dan juga kerja awal gitu. Benefitnya pasti Jovan Academy teman-teman bisa langsung ketemu mentor yang udah pengalaman dan mungkin apa ya, dia bener-bener kita bakal riset sorry, kita bener-bener cari mentor yang minimal pengalamannya 3 tahun gitu. Terus juga kita utamain dari company yang sekarang jadi idolanya anak-anak milenial gitu istilahnya gitu, karena juga banyak milenial yang pengen tahu tentang company yang si mentor ini kerja gitu. Mereka pengen kulik-kulik tentang
entah rekrutmennya ataupun apapun gitu. Jadi itu sebenarnya peluang buat teman-teman ketemu mereka secara langsung, karena kalau nggak di Johan menurutku tuh susah banget gitu. Karena sekarang kita cari mentor tuh kalau kita nggak dalam forum itu pasti susah. Misalnya teman-teman DM sendiri gitu kan nggak mungkin akan direspon gitu kan, ya kayak kamu siapa gitu, terus akan kasih aku apa nih gitu. Jadi sebenarnya kayak sebuah ini sih, sebuah apa ya, kayak momen dimana teman-teman bisa ketemu mentor dengan cara yang mudah gitu. Mentornya juga udah terfilter dengan baik gitu. Terus benefit lainnya pastinya teman-teman juga dipersiapkan khusus, jadi nggak cuma bahas teori ya fokusnya, tapi juga benar-benar persiapan karir gitu. Nanti di akhir Johan juga akan coba pahamin teman-teman tuh kebutuhannya gimana, apakah ngelamar kerja, apakah mau jadi startup founder, itu kita akan arahin ke partner-partner yang pas gitu. Kalau cari kerja kita akan cariin company yang memang lagi hiring gitu. Kalau misalnya teman-teman mau jadi startup founder, kita akan koneksikan ke inkubator yang mungkin bisa bantuin teman-teman kayak gitu. Terus sisanya ya mungkin benefit dari sisi fitur ya, jadi kayak ada sertifikat tadi yang sudah dijelaskan, gak cuma sertifikat tapi juga ada form penilaian mentor, ada pesan-pesan mereka teman-teman tuh harus improve seperti apa, ada juga nilai-nilainya gitu. Itu bisa dipakai gitu untuk teman-teman yang ngelamar kerja nanti, supaya perusahaan juga yakin gitu skill teman-teman sejauh mana gitu. Terus dari sisi sebenarnya konsultasinya itu kalaupun udah selesai Johan, kadang banyak juga yang masih kontak mentor gitu. Jadi kayak lebih dari sesi itu sih, kadang itu bisa jadi benefit yang mungkin kita juga nggak nyangka. Teman-teman menti atau istilahnya teman-teman peserta Johan Academy kadang-kadang juga masih keep in touch juga nih sama mentor-mentor ini gitu. Istilahnya nambah networking juga gitu. Terus ya pastinya rekaman juga ya, rekaman kelasnya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen ngulang materi, kadang-kadang mungkin teman-teman ikut tapi mungkin belum paham banget, itu bisa diulang-ulang juga karena kita kasih aksesnya gitu, aksesnya full. Oke, wah cukup menarik sekali ya untuk program-program yang ditawarkan oleh Jobhan, dan manfaatnya begitu banyak buat teman-teman untuk persiapan karir nih tentunya. Oke, dari semua program, dari segitu banyaknya program yang ditawarkan Jobhan untuk teman-teman, program mana sih yang banyak diminati oleh teman-teman untuk menunjang karir di era digital seperti ini, Mbak? Yang banyak diminatin itu pertama konten, banyak banget karena banyak yang pengen jadi content creator sekarang, Mbak. Terus digital marketing, sosmed spesialis gitu. Tapi juga udah mulai banyak anak-anak bisnis yang tertarik juga. Jadi makanya kita buka kelas startup founder, kita buka kelas business intelligence, data scientist gitu. Itu sih yang paling rame gitu. Yang lainnya sih standar gitu. Tapi beberapa kelas memang kadang overload, ada juga yang biasa gitu. Maksudnya biasa tuh kayak ya normal-normal aja yang daftar. Tapi ada juga yang sampai kita bikin berikutnya nih, bikinin batch lagi gitu. Karena kita Johan juga komitmen ini sih, Mbak. Jadi kuota kita kan kelas benar-benar bootcamp lah istilahnya kayak gitu. Jadi mereka harus benar-benar fokus, nggak banyak pesertanya. Jadi maksimal 10 gitu. Kalau lebih dari 10 kita bikinin baru lagi kelasnya. Entah dengan mentor yang sama, mungkin bisa mentor yang lain gitu. Jadi benar-benar kita bikin memang seefektif mungkin gitu. Karena mereka juga nggak mungkin kan misalnya 50 orang nanti dapat waktu diskusi dan di review satu gitu portfolionya. Jadi memang dibatasin kayak gitu. Terus kelas yang ramai tadi sih udah sepertinya konten, copy, sosmed spesialis dan marketing. Jadi sih tergantung kebutuhan perusahaan juga kan. Sekarang kan lowongan kerja juga banyak yang buka itu gitu. Apalagi di masa pandemi ini banyak yang dari yang konvensional, mereka tiba-tiba butuh bantuan digital, ya go digital, akhirnya butuh orang-orang yang berkaitan dengan konten maupun di sosmed tadi itu. Oke Mbak Sin. Nah, kalau dari Mbak Cynthia sendiri nih, ada nggak nih Mbak pesan-pesan buat para teman-teman mahasiswa? Pesan buat teman-teman mahasiswa, sebenarnya yang perlu dipahamin itu skill itu adalah kunci ya buat kita berkarir. Nah, teman-teman juga jangan lupa prosesnya gitu, karena juga nggak ada yang instan. Jadi misalnya teman-teman ingin expert di sebuah bidang, ingin sukses berkarir, itu pasti dari bawah dulu nih, dari bawah kita berusahanya gitu ya. Nah, teman-teman yang pastinya kalau teman-teman punya skill, nah teman-teman meniti karir itu nanti pasti bakalan lebih mudah sih kita ke puncak masalah gitu. Karena kita udah tahu tujuannya apa gitu. Kita juga punya senjata, kita udah lengkap, jadi kita siap berperang gitu sih Mbak Nafi gitu. Jadi teman-teman sekarang masih mahasiswa,
banyak banget yang bisa dieksplor. Nah, mungkin sekarang masih bingung gitu mau jadi apa. Nggak apa-apa, cobain aja dulu banyak bidang, ikut pelatihan-pelatihan. Mungkin sekarang belum bisa fokus satu bidang, coba yang lain, nanti pasti teman-teman bakal nemuin sih mana yang teman-teman tuh bener-bener suka atau mungkin passionate gitu. Tetap semangat, jangan lupa sama proses, karena semuanya nggak tentang hasil doang ya, tapi tentang proses juga gitu. Sudah tahu kan kalau mau bangun karir harus kemana? Jobhan Academy solusinya. Karena di Jobhan Academy ini pilihan pengembangan karirnya itu banyak banget. Ada digital marketing, sosial media spesialis, food fotografi, dan masih ada banyak lagi. Gak usah khawatir karena ada cicil.co.id sebagai solusi pembiayaan kamu. Oke deh, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!